Halo Sobat Spektakuler, selamat datang di channel yang akan membuka mata kalian tentang berbagai hal unik, aneh, menarik, dan tak terduga dari seluruh penjuru dunia termasuk dari Indonesia. Dari fenomena alam yang bikin tercengang, penemuan manusia yang luar biasa, sampai fakta-fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Semuanya ada di sini. Jadi, siap-siap untuk selalu kagum dan berkata, wow, ternyata ada hal seperti itu di dunia ini. Nah, di video kali ini guys, kita akan membahas nih salah satu pembahasan yang sangat fenomenal yang pastinya menurut kami sangat keren untuk kalian lihat, yaitu 7 budaya teraneh di dunia seram tapi dianggap normal. Namun sebelum kami membahas satu persatu, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Spektakuler dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Kita semua pasti pernah melihat hal-hal yang dianggap aneh, enggak sopan, bahkan mungkin kriminal di dalamnya. Akan tetapi guys, bagaimana nih kalau ternyata di belahan dunia sana hal-hal tersebut justru dianggap normal. Mulai dari penculikan calon istri, mandi tanpa pakaian di tempat umum, sampai ritual melempar bayi dari ketinggian yang sampai saat ini masih berlangsung. Nah, kalian penasaran apa saja? Maka di video kali ini kita akan membahasnya. Berikut 7 budaya teraneh di dunia yang seram tapi dianggap normal. Nomor 7, penculikan pengantin di Kyrgyzstan. Kalau di kita nih di Indonesia, sebelum nikah biasanya harus ada pendekatan, lamaran, baru resepsi. Nah, ternyata di negara Kyrgyzstan tradisinya beda banget guys. Di sana ada kebiasaan yang disebut dengan ala kacu, artinya ambil dan lari. Secara harfiah, ini berarti menculik calon pengantin wanita dari jalanan dan membawanya paksa ke rumah sang pria. Nah, keluarga si pria akan membujuk si wanita untuk menikah. Tapi dalam banyak kasus nih, ini lebih mirip dengan pemaksaan. Yang lebih miris lagi guys, kalau si wanita sudah semalam aja di rumah pria tersebut, ia langsung dianggap tidak suci dan harus menikah mau tidak mau. Walau praktek tersebut ternyata sudah pernah dilarang nih sejak 2016 sampai sekarang. Akan tetapi tekanan sosial dan adat di pedesaan membuat tradisi ini sampai sekarang masih terus berlangsung. Gila bener guys, dari luar mungkin terlihat seperti kisah cinta, tapi sebetulnya itu bentuk kekerasan yang sudah dinormalisasi oleh budaya. Nomor 6, nudisme di kolam renang di Catalonia dan Spanyol. Apakah kalian pernah membayangkan nih, ada negara yang mewajibkan kolam renang umum mengizinkan wanita berenang tanpa busana bagian atas? Nah, ternyata ada guys, yaitu di Catalonia, Spanyol. Kalau ada kolam yang melarang itu, bisa didenda sampai 9 miliar rupiah. Alasannya kesetaraan gender. Logikanya sederhana, kalau pria boleh telanjang dada, kenapa wanita nggak boleh? Bagi mereka guys, ini bukan hal vulgar, tapi bentuk kebebasan tubuh dan penerimaan diri, atau mereka sebut dengan body positivity. Namun ironisnya nih, sekarang banyak turis datang hanya untuk menyaksikan, bukan menghargai filosofi nudisme tersebut. Akhirnya para nudis sejati justru merasa risih dunia yang terbalik. Nomor 5, melempar bayi dari ketinggian di India. India terkenal punya banyak ritual unik, bukan hanya makanannya saja yang bikin kontroversi guys, tapi yang satu ini benar-benar bikin jantung copot guys. Ada sebuah ritual kuno yang ada sampai sekarang, di mana bayi dilempar dari menara setinggi 15 meter dengan keyakinan bahwa itu membawa keberuntungan dan juga umur panjang. Dulu kala mereka percaya bayi itu bakal disambut oleh Tuhan sebelum jatuh ke tanah. Akan tetapi guys, untuk sekarang ini sudah ada modifikasi. Bayi dilempar ke kain yang dibentangkan warga di bawahnya, tapi tetap aja bahaya banget kan, namanya juga bayi guys. Untungnya nih, sejak 2011 pemerintah India melarang keras ritual berbahaya ini, tapi masih ada saja masyarakat di pelosok perkampungan India yang melakukannya diam-diam dengan alasan tradisi gak boleh hilang. Padahal nyawa taruhannya.
Nomor 4, sunat perempuan di Afrika. Walaupun di dalam ajaran Islam ada juga perempuan dan laki-laki disunat, tapi ini lebih ekstrim guys, yaitu sunat perempuan di Afrika. Mungkin ini menjadi salah satu budaya menurut kami paling menyeramkan yang masih terjadi sampai detik ini. Di beberapa wilayah di Afrika masih ada praktik sunat perempuan atau female genital mutilation. Anak-anak perempuan di bawah umur atau orang dewasa, bahkan ada yang baru 5 tahun, dipotong sebagian organ vitalnya tanpa bius, tanpa alat medis, dan dilakukan oleh orang yang bukan dokter. Alasannya katanya demi kehormatan, biar dianggap suci. Tapi faktanya ini adalah kekerasan murni tanpa manfaat medis sama sekali. Akibatnya fatal guys, infeksi, trauma seumur hidup, komplikasi saat melahirkan, bahkan bisa meninggal dunia. Menurut data UNICEF tahun 2024 saja, lebih dari 230 juta perempuan di dunia telah menjadi korban praktek tersebut. Bayangin aja, 230 juta nyawa yang menderita atas nama tradisi. Nomor 3, meludah sebagai tanda hormat di suku Masai, Kenya, dan Tanzania. Apabila kalian bayangkan lagi ngobrol santai, terus tiba-tiba orang depan kalian meludahin kalian. Kalau di sini pasti langsung marah dan berantem guys. Tapi bagi suku Masai itu justru simbol rasa hormat. Saat berjabat tangan, mereka biasanya meludah dulu ke telapak tangan. Saat bayi lahir, mereka meludah ke arah bayi sebagai doa keberuntungan. Bahkan dalam pernikahan nih, ayah pengantin perempuan akan meludahi di dahi anaknya, tanda restu itu tentunya. Akan tetapi lucunya nih, sekarang banyak turis yang juga ingin diludahi oleh penduduk lokal sebagai bentuk sambutan hangat. Unik, tapi kayaknya kalian mau atau enggak, silakan, kembali kepada kalian. Nomor 2, kejahatan demi kehormatan di Pakistan dan Afghanistan. Nah, yang ini bukan cuma aneh guys, tapi benar-benar tragis dan menurut kami di luar nurul. Di beberapa negara seperti Pakistan dan Afghanistan yang terkenal dengan agama muslimnya nih, masih ada yang disebut dengan honor crime, kejahatan demi kehormatan keluarga. Bayangin nih, ada kisah nyata seorang perempuan bisa dibunuh oleh keluarganya sendiri hanya karena menikah tanpa restu. Seperti kisah Farzana Parvin, wanita hamil 3 bulan yang dipukul batu sampai meninggal di depan pengadilan. Yang lebih gila lagi guys, pelakunya enggak dipenjara karena dianggap menjaga kehormatan keluarga. Tragis banget tapi nyata. Hidup di negara seperti itu artinya perempuan harus selalu hidup dalam ketakutan. Nomor 1, perdagangan organ manusia di Tiongkok. Yang terakhir ini terasa seperti adegan film horor tapi nyata. Sampai tahun 2015 saja pemerintah Tiongkok secara resmi mengakui mereka mengambil organ dari para tahanan, termasuk yang masih hidup setelah eksekusi. Meski mereka mengklaim sudah berhenti, banyak laporan independen menyebut praktik tersebut masih terjadi diam-diam sampai sekarang. Beberapa saksi mata bahkan mengatakan nih, mereka melihat tahanan diambil organ vitalnya dalam kondisi masih sadar. Dan yang paling menyeramkan, kelompok minoritas seperti Uighur diduga jadi target karena dianggap punya organ yang sehat. PBB pun sudah beberapa kali menekan Tiongkok, tapi sampai sekarang misterinya masih belum terungkap sepenuhnya. Nah itulah guys, 7 budaya teraneh terekstrim di dunia. Nah menurut kalian nih, mana sih yang paling mencekam atau menakutkan? Silahkan berkomentar di video kali ini.